pagi, jemaat yang dikasihi oleh Allah. Shalom. Ada haleluya. Puji Tuhan ya. Selamat hari raya Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang membangkitkan Yesus juga membangkitkan terus iman percaya kita untuk terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita merayakan momen spesial yang sangat spesial bagi Yesus, di mana proses penyelamatan kita itu juga melalui hari kebangkitan Tuhan ya. Ini yang harus umat Kristen percaya dengan iman gitu, bahwa kita juga dibangkitkan oleh Tuhan. Berterima kasih kepada Ibu Gembala yang masih memberikan kami terus kesempatan untuk terus membawa jemaat masuk hadirat Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Saya percaya melalui kebangkitan ini adalah jaminan yang penuh bagi kita bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita dikasihi oleh Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan, bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan ku telah mati. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini karena mesra-Mu ya jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang, Bukan dengan barang namun bayar dosaku dengan darah yang
Semuanya sia-sia.
Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami memperingati hari Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan yang Engkau berikan buat kami semua. Satu bukti yang nyata, kami boleh ada di dalam kabar-Mu. Kami bisa memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Tuhan, Engkau sudah selamatkan kami, Engkau sudah ditebus dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh percaya kepadamu. Biarlah kami boleh mengisi keselamatan dengan takut, taat, dan setia kepada Engkau. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah Paskah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami dan melawati kami semua Tuhan, supaya hari kemenangan kami boleh rasakan dan kami boleh nikmati, karena Engkau terlalu besar buat kami semua. Umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan tempat ini, khususnya hati-hati kami, Engkau sudah mengkuduskannya. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Engkau juga menyertai setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau urapi, kuasai, dan Roh Kudus mengurapi mereka semua, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singar, baik pelayanan musik dan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami pulang membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih, kami akan mulaikan ibadah Paskah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Selamat Paskah. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan Paskah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maknanya sama dengan hari kelahiran Tuhan. Untuk itu kita mau terus bersorak-sorai. Kita punya Allah yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Mari saya undang semua jemaat untuk berdiri, beri salam kiri kanan ya, depan belakang, katakan selamat hari Paskah. Yesus bangkit, Dia hidup. Kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan. Mari kita rayakan Paskah ini dengan pengucapan syukur kita pagi hari ini. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Haleluya.
rayakan karena Yesus sudah menang. Amin. Dan kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita terus memuliakan nama Tuhan karena hanya Dia yang layak terima pujian kita. Kita angkat pujian Yesus hidup. Dia bangkit. Dimulai dengan haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita terus belajar pujian baru untuk kemuliaan Tuhan. Kuasa maut sudah dikalahkan, bahkan diinjak di bawah kaki Yesus. Dengan apa? Dengan kekuatan kuasanya. Biarlah kuasa kebangkitannya menjadi bagian bagi hidup orang yang percaya. Amin. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang luar biasa. Jadi bagian bagi kami yang percaya.
kuasa kebangkitannya yang menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Biarlah melalui kebangkitan ini hidup kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan berarti apa-apa. Namun kita bersyukur kebangkitannya menjadi jaminan bagi kita. Hidupnya menjadi pengharapan bagi orang yang percaya. Saya percaya saudara tidak sia-sia hadir di tempat ini, karena Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Kalau Dia tidak bangkit, sia-sialah pengharapan kita. Sia-sialah kita beribadah di tempat ini. Kita bersyukur, biarlah hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena hidup kami adalah penyembahan. Penyembahan berbicara tentang mencium kaki Allah. Penyembahan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersyukur Tuhan. Terima kasih. Firman yang akan meneguhkan kita dalam kebangkitan Tuhan kita. Firman-Nya adalah Dia sendiri. Kita persiapkan hati kita untuk taburan firman-Nya si pagi hari. Pujian dan syukurku kunaikkan kepada Tuhan, karena hidup kami adalah anugerah. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku kami bawa di atas mesbah dengan rendah hati ku persembahkan. Kami menyadari keberadaan
Maka itu Tuhan, kami mau hidup kami ini menjadi penyembahan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan yang sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pakai kami Tuhan agar kami semakin layak Tuhan pada jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah Tuhan hati kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sucikan Tuhan, supaya kami Tuhan dapat mendengar apa yang hamba-Mu berikan kepada kami Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi Tuhan, supaya apa yang disampaikan Tuhan itu menjadi kebenaran daripada-Mu Tuhan, menjadi kerinduan dari kami Tuhan, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, juga sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun belum sempat memberi Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus sudah baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan Tuhan ibadah kami selanjutnya. Biar Tuhan Yesus yang pimpin sampai tamatnya ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk kita. Sambil menunggu kita mengangkat pujian hidup-hidup selamanya, karena Yesus hidup bagi kita. Sekalian, cara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan. Tuhan memberkati. Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kepercayaan yang diberi bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada ibadah memperingati kebangkitan Yesus di antara orang mati. Dan saudara, untuk meyakinkan banyak orang tentang kebangkitan Yesus, Yesus mati belum langsung naik ke sorga, dan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan Yesus yang dia kerjakan untuk meyakinkan banyak orang, ya, meyakinkan banyak orang tentang kebangkitannya. Pertama, dia datang kepada menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ketika dia menampakkan diri dan Maria Magdalena mengakui, dan dia datang kepada rekan-rekan, kepada murid-murid Yesus, dia berkata bahwa aku sudah melihat Tuhan. Lalu kedua, Yesus datang lagi menampakkan kepada murid-murid yang lain. Lalu murid-murid yang lain melihat tentang Yesus yang sudah bangkit. Lalu Yesus di murid-murid ini pun berkata kepada Thomas yang tidak bersama dengan mereka. Mereka katakan bahwa kami telah melihat Yesus. Thomas bilang, sebelum aku lihat, aku belum percaya. 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri, sudah ada Thomas di situ. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, jangan engkau berkata engkau belum percaya. Cepat engkau masukkan jarimu di tempat di mana paku ini tertancap di tanganku.
Lalu itu permintaan Thomas, sebelum aku menusukkan jariku ke lubang di mana ada bekas paku di tangannya, aku belum percaya. Lalu Yesus berkata, cepat. Dan Thomas melakukan itu. Lalu dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Sementara dua orang menuju ke Emmaus, Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka. Kebingungan, tidak tahu mau bikin apa mereka punya hidup. Cuma memperbincangkan tentang peristiwa hilangnya, kata mereka. Mayat Yesus sudah tidak ada di kuburan. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan? Lalu mereka katakan, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sana. Lalu ketika Yesus menampakkan diri, dan pendek cerita firman Allah katakan, kedua orang ini berkata, sungguh Tuhan sudah bangkit. Peristiwa-peristiwa inilah yang dibuat oleh Yesus meyakinkan tentang kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Saudara perhatikan, saya baca ayat ini. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kepada orang banyak, adalah untuk meyakinkan mereka Yesus bangkit, supaya mereka percaya. 48 tahun pelayanan yang ada di tempat ini, apakah masih meragukan tentang kebangkitan Yesus? Kita harus percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Dan lewat kepercayaan itu firman Allah katakan di dalam ayat 31, dan supaya kamu oleh imanmu, oleh percayamu, memperoleh hidup dalam nama Yesus. Jadi ketika kita percaya, itu yang diyakinkan Yesus kepada murid-murid. Dan mereka mengakui benar Yesus sudah bangkit. Aku telah melihat Yesus. Kami telah melihat Yesus. Dan semua dikerjakan dan memberikan pengakuan tentang kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu di dalam ayat ini, oleh percaya kita kepada Tuhan, kita mendapatkan hidup yang daripada Tuhan. Inilah yang menjadi pegangan daripada seorang Rasul Petrus. Rasul Petrus, coba perhatikan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, 1 Petrus pasal pertama ayatnya yang ketiga. Rasul Petrus dia berkata begini dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali, jadi telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31, oleh imanmu mendapatkan hidup oleh nama Yesus. Rasul Yohanes berkata bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Ada satu bentuk kekaguman seorang rasul ketika dia tahu kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu dia katakan, terpujilah Allah. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Kenapa? Karena dia katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Dia melahirkan kita menjadi manusia baru. Coba saudara bayangkan bagaimana ketika kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Artinya hidup yang awal, hidup sebelum kematian dan kebangkitan Yesus, adalah hidup yang tanpa arah, tidak ada guna. Hidup yang kita jalani terus tapi menuju kepada kebinasaan. Tapi oleh kebangkitan Yesus, oleh kematian dan kebangkitan Yesus, Rasul Petrus dia katakan, kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Jadi tanpa dosa. Saudara bayangkan tentang ketika Yesus ada di kayu salib. Yesus cuma bilang begini, ya Bapa, ampunilah mereka.
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, yang Yesus katakan ampuni mereka adalah orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus. Dan orang-orang itu adalah mewakili saya dan saudara, yang orang-orang berdosa yang membuat Yesus harus tersalib. Tapi Yesus berkata, ampuni mereka. Jadi di kayu salib ada pengampunan tanpa syarat. Saudara bayangkan, Yesus bilang, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masa sih kita tidak tahu dosa kita? Masa perbuatan salah kita tidak tahu, tidak sadar? Kita tahu setiap dosa, setiap kesalahan, kita sudah tahu. Tapi bagi Yesus dalam penyelamatan tanpa syarat, Yesus katakan kepada Bapa di sorga, ampuni mereka. Mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Saudara bayangkan, Yesus ampuni kita tanpa syarat. Yesus ampuni kita tanpa menceritakan tentang setiap perbuatan dosa kita. Yesus cuma bilang, mereka tidak tahu, padahal kita tahu. Tapi bagi Yesus untuk menyelamatkan, itu betul-betul kasih karunia Allah yang diberikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Rasul Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang melahirkan kita kembali. Ketika kita sudah dipensiun di tempat pekerjaan, umur kita mungkin sudah tua. Oleh sebab itu pensiun kita di tempat pekerjaan, dan tidak mungkin saudara untuk melamar lagi kembali memakai umur yang di bawah 30 tahun. Karena sudah terlanjur, sudah tua. Saudara tidak boleh mengulang lagi untuk umur 20 lalu saudara datang lagi di perusahaan atau di kantor sudah melamar lagi pekerjaan. Tidak bisa. Perhatikan baik-baik. Hidup kita sudah terlalu amat jauh berjalan dalam dosa, yang sebenarnya sudah ujung-ujungnya harus mati. Tapi Yesus bisa tarik jauh ke belakang, mengulang tapi hidup yang baru oleh karena kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah yang dikatakan terpujilah Allah, karena Dia membangkit, Dia melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus untuk mendapatkan hidup, kata firman Allah, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ada satu perkataan daripada seorang pemazmur, seorang Daud. Coba perhatikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-23. Mazmur 31 ayat 23. Ya. Dia katakan begini, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Perhatikan baik-baik, seorang Daud, dia pernah merasakan sesuatu yang dia katakan dalam ayat ini. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang. Jadi dia merasa bahwa hidupnya ini sudah terbuang, sudah tidak ada arah, tidak ada pengharapan. Tapi dia katakan dia sadar ternyata Tuhan mengasihi, mendengar dia, sehingga dia bisa menjawab setiap permohonan-permohonan Daud. Banyak kali kita seperti itu. Dan perjalanan hidup kita sebelum kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus, ini perjalanan kita ke perjalanan yang membuat kita seperti orang-orang bingung, tidak ada arah. Dan sampailah cerita dalam kebenaran firman Allah. Saudara perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga, kita melihat ini hidup sudah tidak ada arah. Murid-murid Yesus ketika terpisah dengan Yesus, ketika Yesus mati, ayat yang ketiga dia katakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak ada arah. Ketika Yesus terpisah dengan mereka, firman Allah katakan sudah tidak ada harapan buat mereka. Ada yang ke Emmaus, ada yang menjalani hidup yang masing-masing, ada yang cuma tunggu-tunggu di tempat. Tapi Petrus dia berpikir, kalau kami cuma diam seperti ini, sedangkan sebelum kami terpisah dengan Yesus, kami makan oke, minum oke, mendapat tantangan, ada Yesus yang membela, tapi ini sudah tidak ada.
Apa kami harus berdiam seperti ini? Siapa yang kasih makan? Oleh sebab itu dalam ayat ini Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Petrus ingin menyambung hidupnya yang sudah tidak ada arah. Lalu murid-murid yang lain berpikir juga, kalau kamu mau ke sana mau tangkap ikan, kami juga mau ikut. Untuk apa kami di sini? Kami mau ikut. Dan pendek cerita firman Allah katakan semua mereka ke sana menangkap ikan. Tapi firman Allah katakan tidak ada apa-apa yang mereka dapat. Jadi tidak ada arah, tidak ada harapan untuk menikmati segala berkat anugerah Allah. Tapi perhatikan, oleh kematian dan kebangkitan Yesus membuat kita mendapatkan hidup yang baru, hidup yang penuh pengharapan. Kita melihat lagi, kita baca di dalam kembali dalam 1 Petrus pasal yang ke-3 tadi kita melihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-3 kita melihat inilah hidup yang penuh pengharapan. Tuhan lahirkan kita kembali oleh kebangkitannya, dan kehidupan itu adalah hidup yang ada harapan. Hidup yang sudah punya tujuan, hidup yang tidak akan binasa. Bahkan hidup ini adalah hidup yang kita akan menikmati sesuatu yang besar dari Tuhan. Ayat yang keempat dia berkata begini, untuk menikmati, ya, untuk menerima. Jadi untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi hidup kita tadinya ketika murid-murid Yesus mencari ikan tidak dapat apa-apa. Sama dengan hidup kita. Hidup yang penuh dengan segala dosa, dan akhirnya kita akan mati, binasa. Tapi oleh kebangkitan Yesus, firman Allah katakan kita sudah menjadi manusia baru, dilahirkan kembali. Harapannya ada, dan harapan yang diberikan oleh Tuhan adalah menikmati sebagian dari apa yang tersimpan di surga. Suruh bayangkan ketika kita diberikan warisan oleh orang tua, ketika dibacakan begini dan begitu semua ini. Ada orang tua sebelum dia meninggal dia sudah bagi semua, yang ini kamu punya bagian, yang A kamu punya bagian, yang C kamu punya bagian, yang sapi 2 ekor kamu punya, dan sapi 3 ekor kamu punya, yang ini kambing begini, semua sudah dibagi. Dan anak-anak senang. Tapi perhatikan, yang diberikan oleh Tuhan adalah, perhatikan dalam ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang semua tersimpan di dalam sorga untuk kita. Jadi tidak ada lagi yang dapat mengganggu gugat, semua yang tersimpan, yang buat kita, kata firman Allah. Yang penting dasar hidup kita adalah percaya kepada Tuhan. Percaya, sertai Tuhan, ikut Tuhan terus, dan kita akan melihat bagaimana anugerah Tuhan. Kita akan dikawal terus oleh Tuhan sampai menikmati berkat yang besar yang tersimpan di surga yang Tuhan taruh. Sebab dia katakan di dalam ayat ini tidak dapat binasa. Sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita itu pasti dan tidak akan hilang, tidak binasa. Yang tidak dapat cemar, tidak akan mungkin dipengaruhi oleh siapapun, dan tidak akan layu. Semua tersimpan rapi di surga untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita semua, di dalam ayat yang kelima ini dia katakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, kita melihat semua yang tersimpan itu nanti diberikan oleh Tuhan pada zaman akhir. Apa yang akan terjadi di zaman akhir? Ada banyak sekali kesulitan dan segala macam, tapi perhatikan baik-baik. Yang tersimpan di sorga tidak akan beralih tempat. Semua untuk kita selama kita percaya kepada Tuhan. Yang tersimpan di sorga, pemeliharaan Tuhan dari sorga, tidak akan pernah beralih tempat kepada siapapun, karena Tuhan yang memantau kita dari sorga. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kita itu dipelihara dari sorga, dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Tidak ada yang harus ditakutkan dalam kehidupan. Nah, kalau kita sadar sekarang, ternyata kita sudah ditebus oleh darah Yesus,
Dan Yesus bangkit dan menjadikan manusia baru, punya harapan yang baru, dan punya mahkota, punya keselamatan, punya janji Tuhan yang luar biasa. Apa kita mau buat untuk Tuhan? Perhatikan ayat yang ke-6. Ayat 6 dia berkata begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang pertama, bergembira terus di dalam Tuhan. Sekalipun kita dalam duka, sekalipun kita dalam cobaan, firman Allah katakan ingat baik-baik. Kenapa kita harus bergembira? Karena ada sesuatu yang menanti kita di sorga. Ada bagian yang tidak layu, yang tidak cemar, yang tidak akan beralih kepada siapa, yang tersimpan dan untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu, sekalipun penderitaan, jangan pernah lepaskan hidup kita dari Tuhan. Tetaplah bergembira di dalam Tuhan. Sebab dia kata bergembiralah akan hal itu. Dia tunjuk kepada ayat sebelumnya. Bergembira akan hal itu kepada mana? Kepada harta yang tersimpan di sorga dan pemeliharaan Tuhan. Harus bergembira. Sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita dan berbagai-bagai pencobaan, kata firman Allah. Tapi yang harus ada, yakinkan dalam hidup kita, saya punya sorga yang kekal. Saya punya perlindungan dari sorga. Ketika anak mau nyebrang jalan, papa mamanya pegang, anak itu sudah nyaman. Ketika anak mau berangkat, dia pamitan, papa mama aku mau berangkat sekolah, ya aku mau berangkat kerja. Orang tua akan bekali dengan kata-kata hati-hati di jalan, ya hati-hati. Anak ini bangga sekali ketika orang tuanya berkata, nak hati-hati ya, nyebrang jalan kamu hati-hati. Dan kalau ada orang yang kamu tidak kenal ngajak kamu, tolong jangan. Atau ada orang yang bilang begini, papamu telepon saya, katanya jemput kamu, bilang jangan. Wah anak ini begitu dia bangga. Wah luar biasa sekali papa mamaku ini. Berikan perhatian. Ini Tuhan dari sorga memberikan penyertaan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu patut untuk kita berbangga diri, bergembira karena jaminan-jaminan Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada di antara kita yang mengalami satu tentangan, persoalan atau duka cita, saya mau katakan kepada kita semua, jangan larut, jangan tinggal dalam persoalan itu. Keluar, bergembira karena Tuhan. Karena apa yang engkau alami, apa yang kita rasakan, itu bukan seterusnya, tapi yang di sorga itu yang harus kita capai. Oleh sebab itu kita harus bergembira. Yang kedua, ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah, perhatikan baik-baik, masuklah dalam proses Tuhan. Jangan lari dari proses. Ketika ada tantangan sedikit di dalam tempat ibadah, keluar, masuk dalam proses Tuhan. Yesus adalah contoh satu-satunya. Ketika dia ditangkap sampai mati di kayu salib, bahkan cuma ada satu kata, satu kalimat yang diminta oleh Yesus pada waktu itu. Yesus berkata begini, kalau boleh, ya Bapa, lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi. Artinya Yesus cuma menawarkan diri, namanya manusia. Tapi dia katakan, Tuhan, kalaupun tidak, aku akan masuk dalam proses itu. Coba kalau Yesus tidak masuk dalam proses itu, tidak ada hidup yang baru dalam hidup kita, tidak ada harapan dalam hidup kita. Sama dengan ketika kita menghadapi persoalan, saya mau katakan bagian yang kedua yang harus kita lakukan adalah masuk dalam proses itu. Masuk, jangan pernah keluar, jangan pernah lari dari proses itu. Ketika Tuhan giring kita pada satu proses yang besar, saya mau katakan masuk saja, ikut Tuhan. Saudara ingat di dalam pasal yang kelima tadi, ayat yang kelima dia katakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau Anda masuk dalam proses, ingat ayat yang kelima, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Artinya kita terpelihara, walaupun proses yang besar berat. Kita harus sadar, sementara kita masuk dalam proses itu, ada pemeliharaan dari surga,
tentang hidup kita. Coba kalau saudara lari, Anda menghindar dari proses. Oleh sebab itu jemaat yang ada 48 tahun pelayanan di tempat ini, saya mau katakan, munculkan jiwa-jiwa atau munculkan kehidupan pribadi-pribadimu yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Tidak mudah terpengaruh dengan segala macam. Oh, kata dia sih begini-begini, kata dia sih, saya cuma bilang begini. Setiap orang yang menjatuhkan saya, lalu orang bilang, oh kata mereka begini-begini, saya cuma bilang, kamu harus dengar dengan saya. Setiap apapun yang kamu dengar dari orang tentang saya ataupun menjelekkan saya, kamu harus datang tanya sama saya. Jangan dengar orang lain. Sebab ketika engkau dengar orang lain untuk menjelekkan saya, itu namanya setan. Jadi Anda harus datang dengan saya. Terus begitu pula dengan proses kita dalam pelayanan. Ketika ada persoalan apapun, saya mau katakan, tetaplah karena Tuhan melihat engkau. Ketika engkau keluar dari proses, bukan lagi jangkauan Tuhan. Yang Tuhan lihat, yang Tuhan sertai adalah orang yang mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Oleh sebab itu dia katakan, proses ini untuk memurnikan kita menjadi manusia-manusia yang punya kualitas. Sebab kata firman Allah, perhatikan ayat yang ke-7, ketika kita, bagian yang terakhir ya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, apalagi, dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi waktu Yesus mau datang untuk menyatakan jawaban, menyatakan kemuliaan bagi kita, perhatikan baik-baik yang Yesus melakukan dalam kehidupan kita. Dia katakan di dalam ayat ini, kita mendapat puji-pujian, kita diberikan kemuliaan, kita dihormati pada hari Kristus Yesus menyatakan diri. Jadi begitu kita dihargai, orang yang masuk dalam proses dan menyelesaikan proses itu di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik, Tuhan akan berikan pujian kepada orang itu. Tuhan akan berikan kemuliaan, Tuhan akan berikan kehormatan, Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa kepada kehidupan kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, perhatikan ayat yang ke-8. Dia katakan begini, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi perhatikan baik-baik. Yang ketiga yang harus ada dalam hidup kita ketika kita sudah mengenal, memahami tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yang ketiga adalah percaya terus kepada Tuhan. Percaya terus. Jangan pernah digoyahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sama dengan Thomas ketika Yesus berkata, murid-murid lain berkata, kami sudah melihat Tuhan. Dia bilang, sebelum aku cucukkan jariku ke tempat di mana paku tertancap di tangan Yesus, aku belum percaya. Yesus sudah datang, Yesus tegur dia. Jangan kamu bilang lagi kamu belum percaya. Ayo masukkan jari. Lalu dia percaya. Dia berkata, ya Tuhan dan Allahku. Lalu apa kata Yesus? Engkau berkata engkau percaya karena engkau sudah melihat aku. Alangkah bahagianya orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah yang dikatakan di dalam ayat, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, percaya terus kepada Tuhan, kasihi terus Tuhan dengan cara pelayanan kita, ibadah kita kepada Tuhan, berkontribusi dalam pelayanan, maju terus di dalam Tuhan sekalipun kita belum melihat Tuhan. Dan satu kali kelak semua yang tersimpan di surga adalah bagian saya dan bagian saudara. Jadi mari semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan sampai kita meragukan lagi tentang apa yang sudah dibuat oleh Yesus di kayu salib. Saya cuma ingatkan begini kepada jemaat. Saya mengakhiri khotbah saya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Sebelum dia mati, ketika di kayu salib, dia cuma bilang begini, waktu dia menoleh ke sebelah, dia lihat ada mamanya di sana. Lalu dia bilang begini, ibu, ini anakku. Perkataan yang menyayat hati seorang anak. Waktu dia melihat ke sebelah, mamanya lagi memandang dia. Kasihan anakku. Ini Yesus
dia memandang mamanya, dia berkata, "Ibu, ini aku." Bukankah pengorbanan Yesus yang luar biasa itu sampai menyayat hati ketika dia memandang mamanya yang lagi bersedih, yang melahirkan dia, yang melihat dia yang tergantung di kayu salib. Sebelum dia mengembuskan nafas, dia masih berkata kepada mamanya, "Ma, ini anakmu." Dan dia menyatakan semua selesai. Dia mati. Hargai pengorbanan Yesus. Dan dia bukan cuma sekedar mati, tapi dia bangkit untuk memberikan harapan baru dalam kehidupan kita. Setia terus di dalam Tuhan. Saya mau katakan, saya ajak kepada saudara, setia terus dalam Tuhan. Waktu saya baca ayat itu, waktu Yesus berkata, "Ibu, ini aku." Saya menangis, saya bilang, Tuhan, manusia ketika melihat seorang ibu yang melahirkan, dan seorang ibu melihat anak yang dilahirkan yang menderita dan sebentar akan mati. Oleh sebab itu katakan, belajar hargai pengorbanan Yesus. Itu terlalu sempurna. Sampai dia katakan mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Yesus tidak mau tahu dosamu. Yang Yesus tahu Anda harus selamat. Oleh sebab itu hargailah pengorbanan Yesus dan kebangkitan Yesus. Tambah hari, tambah cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bergembira terus di dalam Tuhan, masuk terus dalam proses Tuhan. Jangan pernah keluar dari proses sebelum Tuhan berikan kita kemenangan lebih daripada pemenang. Dan yang ketiga, tetap percaya, layani Tuhan, mengasihi Tuhan, supaya Tuhan menolong, memberkati setiap kehidupan kita semua. Silakan pemain musik maju di depan. Kita berdiri semua, kita mau berdoa supaya Tuhan tolong semua kita yang sudah memiliki harapan yang baru, yang luar biasa. Katakan, "Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama." Kita sudah mengarah kepada hidup yang baru, yang penuh harapan. Segala sesuatu yang tersimpan di sorga disediakan Tuhan untuk kita. Hiduplah oleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, "Ku telah mati dan tinggal." Haleluya. Mati dan tinggalkan semuanya
dalam proses itu kalau Tuhan yang berikan kemenangan bagi kami. Oleh sebab itu, seberapa kita yang ada, mari yakinkan hidupmu, Anda tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dalam pencobaan apapun. Tetap percaya kepada Tuhan. Hargai proses yang Tuhan sudah lewati. Dia mati dan bangkit, dan Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu buat kebenaran firman. Kami percaya kuasa kebangkitan mengalahkan kematian, mengalahkan ketakutan, mengalahkan keraguan-raguan, dan kami ada pada satu kehidupan yang penuh harapan, di mana kami akan menikmati keberkatan-keberkatan surga yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa. Semua yang diberikan Tuhan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa kepada-Mu, kalau ada di antara kami yang sementara masuk atau berada dalam satu proses pergumulan yang berat, kami berdoa Tuhan, pegang tangan kami, mampukan kami, kuatkan kami, bimbing kami, sertai kami, sampai kami keluar sebagai pemenang-pemenang Kristus, dan kami akan menikmati semua yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah yang kekuatan, yang bimbang teguhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya kemenangan lepas kemenangan akan menjadi bagian kami semua di tempat ini. Terpujilah Tuhan kekal untuk selamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, yang terus memberikan kita jaminan, ya, keselamatan yang ada, kebangkitan yang menjadi pengharapan kita, ya, bahwa bukan hanya untuk hidup sekarang, tapi hidup yang akan datang sama-sama. Puji Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada ibadah persembahan yang kedua, sambil menunggu kita mengangkat pujian Anak Allah Yesus namanya, karena ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yesus
Kami menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan selalu menjadi bagian kami. Jauhkan kami dari mara bahaya celaka, sakit penyakit, tipu daya iblis, juga penularan virus corona. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kami di dalam penyertaan Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan di sepanjang minggu ini, Tuhan buat berhasil. Kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, semua kami yang datang bersekutu dengan Tuhan, kami mau pulang sebentar membawa berkat-berkat ilahi. Kami membawa berkat perlindungan, pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun pada sepanjang bulan ini. Tuhan tolong semua. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan semua. Tuhan berkati mereka. Biar berkat-berkat Allah tercurah dalam hidup mereka. Kami percaya di usia yang baru yang Tuhan taruh buat umat-umat Tuhan yang berhari ulang tahun, semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa, berkati juga Ibu Gembala, ya, dan wakil juga semua pelayan-pelayan di tempat ini. Tuhan, pakai itu semua mereka dalam pengurapan Allah, hikmat Allah, ada otoritas di bawah Tuhan turun terus dalam hidup mereka, sehingga mereka menikmati pelayanan yang diberkati Tuhan. Tambahkan terus bilangan jiwa di tempat ini. Jadikan kami semua penjala-penjala jiwa akan lebih banyak lagi dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap persembahan-persembahan umat-umat Tuhan yang mengembalikan milik Allah, korban-korban khusus, apapun yang mereka bawa dan persembahkan, baik yang bawa di pastori, semua Tuhan balas berkat, buka tingkap langit, mencurahkan berkat Allah berlipat kali ganda bagi semua kami yang ada, karena janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Semua yang sudah melayani Tuhan diberkati Tuhan, pakai terus kami dalam pengurapan Allah, dan ketika kami tampil lagi lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi, Tuhan mau pakai kami dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Acara sebentar ya Tuhan, untuk kelangsungan perayaan Paskah, untuk mereka rayakan di tempat ini, baik di halaman luar. Tuhan tolong tutup bungkus semua umat-umat-Mu dengan kuasa darah Tuhan. Biarlah mereka aman dalam lindungan Tuhan. Perayaan ini menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi kesaksian bagi orang banyak. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Saudaraku, pulanglah dengan sejahtera, serta membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghantaran penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok, dan seterusnya. Yesus datang kali kedua menjemput para salehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya.